aku tuh capek dituduh selingkuh mulu. Ya udah aku selingkuh beneran aja. Namaku Danu. Orang-orang mengenalku sebagai pria yang mahir meracik rasa. Tahun 2019, aku bertemu dengan Julia. Dia cantik, dan aku langsung tahu kalau dia adalah bumbu yang selama ini hilang dari dapur hidupku. Julia adalah hari libur yang selalu dinanti. Dia adalah aroma vanila yang menenangkan. Saat itu aku percaya bahwa mencintainya adalah satu-satunya hal yang tidak perlu aku pelajari resepnya. Jul, kamu jangan masak. Berat, biar aku saja. Mas Danu bisa aja. Kalau berat, ya tinggal ditambahin bumbu biar enak kan? Jul, jika mencintaimu adalah sebuah resep, aku pasti tidak akan pernah mengurangi takarannya. Janji ya, walaupun nanti aku sudah nggak glowing lagi. Kamu tuh ibarat seperti bawang putih. Meskipun bikin mata perih, tapi tanpamu, hidupku gak akan ada rasanya. Hahaha, kamu gombalnya pakai alat dapur terus. Biar otentik, Jul. Aku ingin kita itu seperti garam dan lada. Tahu gak kenapa? Mereka berbeda, tapi selalu berdampingan di atas meja makan. Janji ya mas, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Dulu, Julia adalah bahan utama dalam setiap resep kebahagiaanku. Kami adalah sepasang kekasih yang membuat iri seluruh jagat maya. Couple goals, kata mereka. Sampai akhirnya tahun 2020, aku memutuskan untuk melamarnya. Julia, kamu mau kan menua bersamaku? Menjadi saksi setiap resep baru yang aku ciptakan? Yes, sejuta kali yes. Mas, aku mau. Aku akan buat seluruh dunia tahu kalau suamiku adalah pria paling luar biasa di bumi. Hari itu, aku merasa menjadi pria yang paling beruntung di dunia. Janji ya mas, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama selamanya. Aku janji, aku akan bangun restoran terbesar, dan kamu adalah satu-satunya orang yang punya kunci dapurnya. Dan aku janji akan selalu jadi orang pertama yang mencicipi cinta kamu lewat masakan kamu. Lima tahun berlalu. Tahun 2025. Ternyata kata selamanya yang dulu Julia sering katakan
ada tanggal kadaluarsanya. Julia yang dulunya adalah selamat pagi yang manis, kini berubah menjadi terserah yang dingin. Kesetiaanku hanya dianggap sebagai menu catering yang itu saja. Sayang, ini aku buatkan wagyu A5 dengan saus red wine. Harumnya sampai ke depan loh. Mas, bisa nggak sih sehari aja rumah ini nggak bau restoran? Loh, bukannya kamu dulu suka? Aku masak ini 2 jam loh, Jul. 2 jam kamu masak, tapi aku cuma butuh 2 detik buat bosan. Hidup kita ini kaku banget, tahu nggak? Kaku gimana? Aku selalu turutin mau kamu. Kurang apa aku, Jul? Kamu itu terlalu baik, terlalu rapi. Aku butuh adrenalin. Aku butuh tantangan, bukan cuma piring cantik. Kalau kamu butuh liburan, ayo kita ke Labuan Bajo minggu depan. Aku akan kosongkan jadwal. Kesana lagi. Paling kamu cuma sibuk cari seafood segar buat dimasak. Terus kamu maunya apa? Gak tahu, pokoknya aku bosan. Udah, jangan ganggu aku, capek. Semua ini terjadi hanya karena satu kata yang sebenarnya cukup sepele, yaitu bosan. Sekarang, Julia mulai menemukan dunianya sendiri. Di sebuah aplikasi, dia bertemu dengan Syarif, pria yang mengenalkan Julia pada dunia yang tidak pernah aku masuki. Gila, ini baru laki-laki, bukan laki-laki yang wangi bumbu dapur tiap hari. Hai cantik, bosannya sama kehidupanmu yang gitu-gitu aja. Tahu aja sih aku butuh yang nendang. Jul, kok senyum-senyum sendiri? Ada berita bagus dari agensi. Apa sih mas? Masuk nggak ngetok pintu. Iya, ini ada tawaran syuting iklan alat olahraga. Padat banget jadwalnya sebulan ke depan. Oh ya? Bagus dong. Nanti aku aja yang ngantar. Gak perlu, aku bawa mobil sendiri. Lokasinya jauh. Kamu fokus aja di restoran. Dia mulai belajar berbohong. Awalnya satu kata, lalu menjadi sebuah paragraf, dan sampai akhirnya menjadi sebuah skenario film yang rapi. Hai Julia, gimana sih Saf? Masih sibuk motong bawang ya? Iya nih Rif, dia nanya terus kenapa aku pulang malam. Capek aku cari alasan terus. Bilang aja ada pemotretan. Sini ke gym, aku ajarin cara main yang bener. Biar keringetan beneran, bukan keringet dapur. Mau dong diajarin. Oke, aku berangkat sekarang. Jul, ini jam 9 malam loh. Pemotretan apa yang mulainya jam segini? Produk minuman energi mas. Mereka butuh vibe malam hari. Udah deh, jangan posesif. Kamu bikin aku sesak. Kamu cantik banget kalau lagi bohongin suami kamu, Jul. Dia itu bodoh, Rif. Terlalu percaya sama aku. Oh ya, ini sertifikat ruko ya atas nama aku. Bisa kamu pakai buat modal sasana kamu nanti.
Nah, ini baru pacar juara dunia. Kalau aku sudah lolos kejuaraan dunia, kita nikah ya. Kamu tinggalin dia dan pergi sama aku. Pasti seru deh punya suami juara tinju dunia. Kamu semangat ya, kamu pasti bisa. Cantik banget sih. Love you, Jul. Love you tuh sayang. Parfum kamu kok kayak parfum cowok sih? Kayak bukan parfum kamu biasanya. Aduh mas, namanya juga di gym. Banyak orang latihan. Baunya campur aduk. Kamu jangan mulai jadi detektif deh. Pusing. Coba kamu jujur deh sama aku. Apa yang sebenarnya kamu lakukan selama ini? Apa sih mas? Kan udah aku bilang, aku tuh kerja. Emang banyak endorse dan pemotretan akhir-akhir ini. Tapi gak harus setiap hari kan? Dan kamu selalu pulang tengah malam dalam keadaan entahlah. Bahkan kamu gak bisa natap mata aku. Ya, namanya industri kreatif mas. Jam kerjanya nggak bisa dipatok saklek kayak kamu nungguin ayam goreng matang. Tapi gak setiap hari juga kan? Bahkan di hari Minggu. Udahlah mas, aku tuh capek. Baru pulang diinterogasi mulu. Julia, Jul, aku belum selesai ngomong. Hari itu pun datang, dan kebenaran terungkap. Hari di mana hal yang paling aku takutkan terjadi. Julia mengkhianati janji yang telah dia buat sendiri. Julia, kamu dari mana? Jam segini kok baru pulang? Ada meeting sama klien besar. Meeting sampai jam 2 pagi, Jul. Di hari Minggu lagi. Ya emang selesainya jam segini mau gimana? Oke, kalau memang begitu. Terus, kalau ini apa? Kamu bisa jelasin? Property shooting mas. Kamu tahu kan klien aku kelas atas. Mereka sewa hotel itu buat background konten. Kamu pikir aku ngapain di sana? Tidur. Aku kerja sampai kaki aku lecet pakai heels. Udahlah, jangan bohong lagi. Di kwitansi itu jelas-jelas tertulis let's check out. Sejak kapan properti foto butuh check out jam 2 pagi? Dan nama yang tertera di situ itu bukan nama agensi kamu. Oh, sekarang kamu jadi detektif. Keren ya, sambil goreng ayam, sambil meriksa sampah aku. Kamu tuh makin hari makin posesif dan gak masuk akal, tahu gak? Aku gak posesif kalau kamu gak mencurigakan. Aku cuma minta kejujuran, Julia. Kenapa susah banget? Udahlah mas, aku tuh capek. Baru pulang diinterogasi mulu. Julia, maaf kemarin aku terlalu keras sama kamu. Mungkin aku terlalu capek kemarin. Ini apa, Jul? Surat cerai, aku mau kita cerai. Maksud kamu apa, Jul? 5 tahun loh. Apa yang kurang? Aku kurang kerja keras. Aku kurang perhatian. Apa? Kasih tahu aku. Kamu gak kurang apa-apa, Dani. Kamu itu terlalu sempurna sampai membosankan. Aku butuh tantangan, aku butuh adrenalin, aku butuh Sarif. Dia lebih laki daripada kamu. Dia bikin aku merasa hidup. Sarif? Si petinju itu? Kamu selingkuh, Jul? Di belakang aku selama ini? Aku tuh capek dituduh selingkuh mulu. Ya udah, aku selingkuh beneran aja. Aku kerja dari pagi sampai malam buat kamu, Jul. Ini balasan kamu. Gak usah sok suci. Nih surat cerai, tanda tangan sekarang. Atau aku bikin skandal kalau kamu KDRT.
Kamu tega, Jul. Semua yang kita bangun dari nol, kamu hancurkan hanya demi pria yang baru aja kamu kenal. Cinta itu ada masanya, Danu. Dan masa kamu udah basi. Aku mau pergi sama Sarif. Dia pergi dengan tawa kemenangan. Tapi dia lupa. Dia sedang berurusan dengan alam yang tidak suka melihat orang tulus disakiti. Akhirnya aku bebas dari chef membosankan itu. Ayo Rif, habis ini kita terbang ke Bali pakai uang Danu. Boleh, tapi kamu hari ini lepas hijab, makin cantik aja. Iya nih, gerah banget nih soalnya. Emang panas banget Jakarta akhir-akhir ini. Oh iya, sini tasnya aku bawain, biar kamu gak keberatan. Ih, kamu sweet banget sih. Makin sayang deh. Astaga, kok hujan? Sarif, kok kamu kering? Tolongin aku. Aduh Jul, kamu kok jadi bau got gini sih? Hahaha. Jangan ketawa, bantuin. Mending kamu ganti baju dulu di sana. Kenapa aku sial banget sih hari ini? Aduh Jul, kayaknya lo kena kutuk deh. Gue mending bawa tas uang ini aja dulu ya, daripada gue ikutan sial. Bye-bye. Sarif, jangan pergi, itu uangku. Maling. Mbak, lari jangan sambil nangis. Nanti pintunya bingung nih. Buka pintu sialan. Aduh pinggangku. Sakit banget. Ampun, kepalaku penyet. Jadi ayam geprek deh gue. Waduh, ini pintu otomatis model terbaru mbak. Sensornya peka sama dosa. Kayaknya mbak banyak dosanya ya. Mas Danu, tolongin aku. Aku mau balik jadi istri chef aja. Sakit. Pada akhirnya, Julia tahu kalau pintu hati yang tulus jauh lebih aman daripada pintu hotel yang mewah. Dia selamat, tapi sekarang dia bekerja menjadi petugas pintu manual di pasar. Katanya dia takut dengan segala sesuatu yang bergerak sendiri. Selamat siang Bapak. Ini pesanannya Karma Beef. Rasanya memang sedikit pahit di awal, tapi melegakan di akhir. Chef Danu sekarang makin terkenal ya sejak viral video istri terjepit itu. Itu hanya hiburan kecil dari alam, Pak. Lalu, bagaimana dengan selingkuhannya, Chef? Maksudnya Sarif. Dia kena pukul KO di ring kemarin. Dan sekarang tangannya kaku, gak bisa gerak. Sekarang pun dia jadi tukang parkir di depan. Tapi tangannya selalu terjebit pintu mobil orang. Kasian banget ya pokoknya. Tahun 2026, aku masih di sini, di dapurku, tanpa Julia, tanpa pengkhianatan. Terkadang hidup itu seperti dapur, kawan. Kalau kamu main api di belakang, ya siap-siap aja jadi gosong. Jadi, buat kalian yang sedang selingkuh, hati-hati sama pintu otomatis ya. Karena sensor Tuhan itu
jauh lebih akurat daripada sensor hotel. Dan untuk Julia, terima kasih sudah memesan rasa sakit. Aku sudah kenyang dan lebih bahagia lagi sekarang. Selamat makan siang, Linia. Jangan lupa berdoa sebelum mengkhianati.